Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada kepala sekolah, teman-teman guru yang berkenan hadir pada acara pada hari ini, yaitu aksi nyata calon guru penggerak mengenai mengimplementasikan budaya positif di SD Negeri 1 Baninan, Kecamatan Cempaka. Nah, untuk memulai pada kegiatan pada hari ini, marilah bersama-sama kita memulai acara pada hari ini dengan mengucapkan basmalah. Terima kasih. Baik, kita akan memasuki acara selanjutnya, yaitu sambutan dari kepala sekolah kepada Ibu Rosali, SPDSD. Kami persilakan. Terima kasih pada semua rekan-rekan ibu bapak guru yang sudah hadir dalam rangka yaitu aksi nyata calon guru penggerak di SD kita ini. Kemudian terima kasih juga buat Ibu Rumi sebagai calon guru penggerak di tempat kita, yang dimana sudah mau berbagi ilmunya untuk kita, itu dengan tadi seperti yang dikatakan tadi, aksi nyata yaitu mengenai implementasi budaya positif di SD Negeri 1 Baninan ini. Terima kasih juga kepada semuanya yang sudah memberi dukungan, memberi untuk Ibu Rumi, sehingga kegiatan ini kita bisa lakukan dengan baik dan lancar. Harapannya semoga nantinya ibu atau bapak guru yang lain bisa mengikuti calon guru penggerak ini. Nantinya tidak cuma Ibu Rumi yang bisa ikut, nanti semoga yang lain juga bisa mengikuti tahun-tahun selanjutnya ini nanti. Kemudian harapannya juga semoga sekolah kita ini lebih maju dari yang sekarang, karena saya rasa butuh kerjasama kita masing-masing, ibu atau bapak guru juga dengan Ibu Rumi, supaya nanti kegiatan ini selalu kita dukung supaya dia nanti bisa berjalan dengan lancar dan nanti bisa lulus menjadi guru penggerak di sekolah kita. Karena satu-satunya guru penggerak yang ada di kecamatan kita ini kan cuma SD 1 Baninan. Nah, jadi Ibu Rumi, semoga ini nanti untuk menjadi contoh bagi sekolah kita, kemudian bagi sekolah-sekolah yang lain. Nah, bagaimana caranya Ibu Rumi bisa membagi ilmunya itu untuk kita. Nah, saya kira itu sebelum dan sudahnya saya ucapkan terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah. Implementasi budaya positif di SD Negeri 1 Baninan. Nah, ini adalah salah satu tugas yang harus saya selesaikan sebagai calon guru penggerak, yaitu berbagi ilmu yang sudah saya dapat di LMS, yang selama ini saya dapat pada modul 1, yaitu tentang budaya positif. Hari ini saya akan berbagi ilmu yang saya dapat. Saya di sini bukan untuk menggurui teman-teman, tapi saya cuma sekedar berbagi ilmu yang saya dapat pada CGP Angkatan 4 Kabupaten Kota Timur. Jadi jangan sama belajar di sini. Modul 1 pada pendidikan guru penggerak ini terdapat 4 modul yang harus saya selesaikan. Pada modul 1 yang sudah saya lewati, yaitu materi yang saya dapatkan yaitu tentang filosofi Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, nilai dan peran guru penggerak. Yang ketiga yaitu tentang visi guru penggerak. Yang keempat, budaya positif. Budaya positif atau ekosistem positif sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu kita ambil contoh, yaitu tentang perbandingan dengan hidup tumbuh-tumbuhan seorang petani. Dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik. Jadi petani ini diibaratkan sebagai pendidik.
sebagai guru yang menanam padi, misalnya hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman pada padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi dan lain sebagainya. Jadi di sini maksudnya kita sebagai pendidik, menurut Ki Hajar Dewantara bahwa kita sebagai guru itu sebagai petani. Petani itu cuma menanam, merawat, sehingga dia menghasilkan padi yang berkualitas. Sama, kita sebagai pendidik, kita hanya bisa mendidik, menuntun, mengayomi, supaya anak didik kita itu menjadi generasi penerus yang baik. Kita tidak bisa memaksakan sesuai dengan kehendak kita, nggak bisa. Menurut Ki Hajar Dewantara juga merdeka. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Kerangka filosofis Merdeka Belajar mengacu pada profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila itu ada 6. Yang pertama, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kreatif, gotong royong, berkebinekaan global, bernalar kritis, dan mandiri. Nah, jadi diharapkan peserta didik kita nanti bisa memiliki jiwa profil pelajar Pancasila. Jadi itu yang kita harapkan kepada peserta didik kita. Untuk mengembangkan kerangka filosofis Merdeka Belajar dengan tujuan utama yaitu pelajar Indonesia merupakan pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Jadi peserta didik kita itu diharapkan berperilaku sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nilai dan peran guru penggerak ini yang seharusnya ada pada kami atau calon guru penggerak, yaitu yang mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, dan berpihak pada murid. Walaupun sebenarnya 5 nilai guru penggerak ini yang ingin saya capai nantinya, karena ada beberapa nilai guru penggerak yang masih kurang pada diri saya. Jadi saya keinginan nantinya saya akan memiliki 5 nilai guru penggerak ini. Dan peran guru penggerak, yang pertama itu sebagai pemimpin pembelajaran. Yang kedua, menggerakkan komunitas praktisi. Yang ketiga, menjadi coach bagi guru lain. Yang keempat, mendorong kolaborasi antar guru. Yang kelima, mewujudkan kepemimpinan murid. Nah, ini yang ingin saya capai nantinya. Visi guru penggerak. Visi guru penggerak yaitu menggunakan pendekatan inquiry apresiatif atau IA, disingkat dengan IA. Nah, ini inquiry apresiatif ini yaitu pendekatan yang melihat kelebihan yang ada pada sekolah kita. Nah, nanti untuk kita mencapai visi guru penggerak itu, yang dilihat itu tidak kelemahannya, tapi kelebihan atau kekuatan yang sudah kita miliki, itu yang dikembangkan nanti. Tidak dilihat dari kelemahannya, tapi potensi yang sudah kita miliki di sekolah itu yang nanti yang dikembangkan untuk mencapai visi guru penggerak. Inquiry apresiatif ini atau disebut dengan Bagja, dalam bahasa Indonesia itu Bagja. Nah, dari tahapan Bagja ini, B-nya itu buat pertanyaan, A. ambil pelajaran, J. gali mimpi, J. jabarkan rencana, A. atur eksekusi. Jadi itulah Bagja, artinya bahagia. Kita sebelum mendapatkan visi, kita melalui tahapan Bagja, yaitu dengan membuat pertanyaan, ambil pelajaran, gali mimpi, terus dijabarkan rencananya gimana, terus A-nya atur eksekusi, baru kita jalankan visi kita tersebut. Eksplorasi konsep, yang pertama itu perubahan paradigma, stimulus, respon, lawan, teori, kontrol. Yang kedua, arti, disiplin, dan 3 motivasi perilaku manusia. Yang ketiga, keyakinan kelas,
hukuman dan penghargaan, 4 kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol, dan 6 segitiga restitusi. Inilah yang akan nanti kita bahas pada budaya positif. Perubahan paradigma atau stimulus respon. Nah, bisakah kita mengontrol seseorang? Bisa nggak? Bisa. Bisa. Ya. Oke. Nah, di sini di stimulus respon itu contohnya kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kita tidak bisa mengubah pola pikir seseorang untuk sama dengan pola pikir kita. Kita cuma bisa di teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Maksudnya kayak gini. Kita tidak bisa memaksakan orang misalnya harus sama dengan kehendak kita, nggak bisa. Jadi kita yang mengikuti apa atau memahami pola pandang mereka. Kita tidak bisa memaksakan. Itu perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Stimulus respon yaitu perilaku itu dilihat sebagai suatu kesalahan. Sedangkan di teori kontrolnya semua perilaku memiliki tujuan. Karena setiap perilaku itu pasti ada tujuannya. Kalau di stimulus respon pasti kita lihat dari sisi buruknya aja. Tidak kita lihat, oh apa sih tujuan dari perilaku tersebut. Nah, yang selanjutnya orang lain bisa mengontrol saya. Teori kontrolnya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Artinya kita mungkin beranggapan orang lain bisa mengontrol diri saya, diri Anda. Tapi sebenarnya hanya diri kita yang bisa mengontrol bagaimana kita nanti ke depannya. Apakah kita mau maju, mau tidak, itu tergantung pada diri kita sendiri. Saya bisa mengontrol orang lain. Kita beranggapan kita bisa mengontrol orang lain. Pada teori kontrolnya, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Itu sebenarnya tidak bisa. Kita tidak bisa memaksakan kehendak kita. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Pada teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah, dengan adanya kolaborasi itu artinya kerjasama dengan teman-teman yang lain, kita akan menciptakan sesuatu pilihan-pilihan yang baru atau ada ide-ide yang baru yang bisa kita pilih. Model berpikir menang atau kalah. Model berpikir menang dan kalah sama dengan teori kontrolnya. Apakah makna disiplin? Disiplin itu berasal dari bahasa Latin disciplina, yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dan murid-murid. Disiplin membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan, apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Keyakinan kelas, hukuman, dan penghargaan. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Nah, terus di sini ada pertanyaan, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Ada yang tahu alasannya kenapa? Supaya aman. Terus, mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak sekitar 1,5 meter? Untuk apa? Supaya tetap sehat. Selanjutnya, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Yang tahu? Agar kita bisa mengikuti acara tersebut dengan baik. Oke. Nah, untuk mendukung motivasi intrinsik kembali ke nilai-nilai keyakinan, lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Nah, di sini kan kita yakin bahwa dengan kita menggunakan helm, kita yakin bahwa dengan menggunakan helm ketika kita misalnya kecelakaan itu
bagian kepala kita itu terhindar dari benturan. Seandainya kalau kita tidak pakai helm, maka apabila terjadi kecelakaan, maka kepala kita akan langsung mengenai benturan. Jadi kita yakin kita, bukan karena saya pakai helm takut dirazia. Nah, itu karena takut menerima hukuman, bukan keyakinan, bukan kesadaran dari diri sendiri. Ini adalah contoh keyakinan kelas yang saya buat di kelas 1. Yang pertama yaitu kami saling menghormati. Yang kedua yaitu kami senantiasa tolong menolong dan bersikap positif. Yang ketiga, kami setelah beraktivitas bereskan sendiri. Artinya mereka saya biasakan setelah menggunakan benda apapun itu harus meletakkan pada tempatnya. Dan alhamdulillah pelan-pelan sudah terbiasa. Kami menjaga kebersihan diri sendiri, kelas dan lingkungan sekitar. Jadi saya biasakan budaya positif kami yaitu dengan membiasakan menjaga kebersihan, terutama pada diri sendiri, kelas dan lingkungan sekitar. Itu yang berusaha saya terapkan pada kelas 1. Yang kelima yaitu keyakinan kelas kami menjaga dengan baik barang-barang kepunyaan bersama. Artinya kami harus menjaga dan merawat apapun yang kami miliki, baik itu buku, sapu, alat-alat kebersihan, apapun yang ada di lingkungan kita itu harus dijaga, baik itu yang di kelas ataupun yang di luar kelas. Perbedaan hukuman dan sanksi atau konsekuensi. Hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Sanksi atau konsekuensi, sesuatu harus terjadi. Kalau hukuman itu biasanya membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Kalau anak diberi hukuman, biasanya dia akan ingat, aku pernah dihukum. Saya pun pernah dihukum, saya ingat sampai sekarang. Nah, itu yang bisa merusak kita. Nah, kayak kemarin kami ada studi kasus di kelas dan saya mulai menerapkan penyelesaian masalahnya itu dengan tidak menggunakan hukuman. Membuat anak, kalau sanksi atau konsekuensi itu yaitu membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Hukuman, anak membenci kedisiplinan jadinya. Dia akan membenci kalau kita sering hukum. Nah, kalau sanksi konsekuensi itu anak menghargai disiplin. Hukuman paksaan, kalau bedanya sama konsekuensi itu menjadi tanggapan. Mendorong anak menyakiti diri sendiri, mendorong anak agar mudah menyesuaikan dirinya. Konsep diri yang buruk, kalau konsekuensi yaitu konsep diri yang baik, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Anak kalau dihukum, dia akan marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Apalagi jika kita menghukum anak tersebut di hadapan teman-temannya. Kalau sanksi konsekuensi, kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Selanjutnya, kebutuhan dasar manusia. Sebenarnya peserta didik, baik peserta didik ataupun diri kita sendiri, yaitu mempunyai kebutuhan dasar manusia. Ada 5. Kebutuhan dasar manusia ini, yang pertama kebutuhan bertahan hidup. Survival adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup. Misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Misalnya ada di kelas anak yang membawa bekal, terus teman anak yang lain tidak membawa bekal. Dia biasanya suka gangguin temannya atau suka mengambil makanan temannya yang lain. Nah, itu juga termasuk kebutuhan dasar manusia, itu kebutuhan bertahan hidup. Cinta dan kasih sayang, kebutuhan untuk diterima, yaitu kebutuhan untuk mencintai dan memiliki, meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk menjadi bagian dari suatu kelompok. Yang ketiga, penguasaan. Penguasaan
rasa harga diri. Nah, selanjutnya yang keempat, kebebasan. Itu kebutuhan yang akan pilihan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Yang kelima, kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Biasanya kan ada anak yang suka jajan sama temannya. Aku senang bu, kenapa? Ketika ditanyakan kenapa gangguin temannya, nggak apa-apa, aku cuma senang gangguin teman itu. Adalah salah satu, entah dia di rumah tidak mendapatkan perhatian dan kasih sayang sehingga dia melampiaskan kepada teman-temannya. Nah, itu juga termasuk adalah salah satu kebutuhan yang ingin dia capai, yaitu dengan mengganggu temannya di kelas. Contohnya saja di kelas saya kemarin ada anak yang bersenandung atau menyanyi sambil belajar. Nah, ibu guru bilang aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Padahal kan aku suka dan senang menyanyi. Nah, itu adalah salah satu kebutuhan kesenangannya. Kita tidak bisa memaksakan. Coba kalau kita jangan nyanyi, dia jadi mengerjakan tugasnya malas kan? Nah, kayak gitu. Kayak kemarin saya lihat dia sambil nyanyi tapi tangannya sambil mengerjakan. Saya lihatkan saja, yang penting dia tidak merasa terganggu. Jadi dia mengerjakan tugasnya kemarin sambil nyanyi. Itu pun diikuti sama teman-teman yang lain jadinya. Terus yang selanjutnya, ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru. Nah, itu sesuatu kan kadang ada sesuatu yang beda pada diri anak murid kita. Ada pengen kita aja, misalnya pakai kerudung atau jilbab baru atau pakai kacamata baru, pengen ditegur kan, pengen disapa. Oh, ada yang baru nih. Nah, sama anak murid kita pun sama, dia pengen diperhatikan, yaitu artinya dia memerlukan cinta atau cinta kasih sayang, pengen diterima. Terus aku bosan, masa belajarnya cuma gitu-gitu aja dengan ibu guru aja. Nah, kadang-kadang kan anak peserta didik kita tuh kan ngomongnya kayak gitu, aku bosan bu, belajarnya kok ini kayak gini terus. Nah, dia artinya memerlukan kebutuhan apa? Yaitu kebutuhan kebebasan. Nah, jadi peserta didik kita itu memerlukan apa? Ketika peserta didik kita mengucapkan, aku bosan bu, aku masa belajarnya kayak gini terus, nulis terus. Nah, artinya peserta didik kita itu pengen sesuatu yang baru, pengen mengembangkan kebebasannya. Nih, aku sebel, gambarku tidak rapi, malah ibu guru nunjukin ke teman-temanku di kelas. Nah, misalnya kita ada peserta didik kita yang mempunyai sesuatu yang apabila kita tampilkan kepada orang lain dia merasa malu, dia akan sebel. Nah, itu tentang kebutuhan penguasaan. Itu yang ingin dicapainya. Selanjutnya 5 posisi kontrol. Yang pertama, 5 posisi kontrol ini terletak pada diri kita sebagai pendidik. Nah, kita sebagai pendidik ini apakah satu sebagai penghukum? Jadi seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Nah, apakah kita termasuk sebagai penghukum? Yang kedua, sebagai pembuat orang merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan berusaha lebih lembut. Pembuat orang merasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, dan rendah diri. Jadi mereka merasa bersalah sendiri. Jadi pelan-pelan kan mereka mulai menyadari kayak gitu. Selanjutnya, posisi kita sebagai teman. Guru pada posisi
merasa kecewa, ketergantungan jadinya dia. Selanjutnya, monitor atau pemantau. Di sini kita sebagai monitor berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Dan posisi ini berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Misalnya, ada peserta didik. Misalnya saya sebagai monitor, saya memantau misalnya ada kelas 5 yang berkelahi. Maka saya akan menyampaikan kepada wali kelasnya untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, yaitu dengan menyebutkan peraturan-peraturan yang ada dan konsekuensi apa yang akan diterima oleh mereka yang telah melakukan kesalahan. Selanjutnya, yaitu sebagai manajer. Nah, manajer ini adalah posisi yang tertinggi, yaitu manajer adalah posisi mentor, di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi kita diharapkan kita menempati posisi sebagai manajer di sini, yaitu adalah posisi mentor, di mana kita mempersilahkan murid itu sendiri untuk mempertanggungjawabkan perilakunya. Artinya kita akan menanamkan jiwa tanggung jawab kepada peserta didik kita untuk biar kita mengarahkan kepada peserta didik kita bagaimana dia mencari solusi sendiri atas permasalahan yang telah dia perbuat. Jadi kita kembalikan lagi kepada peserta didik kita bagaimana cara mereka untuk menyelesaikan masalah tersebut. Ini 5 posisi kontrol ini. Nih misalnya kalau sebagai penghukum kita biasanya menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti atau menyindir. Kalau kita sebagai pembuat orang merasa bersalah, biasanya kita berceramah dan mengatakan seharusnya, sebaiknya, atau ibu kecewa. Nah, kalau posisi kita sebagai teman yaitu membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Yang sebagai pemantau yaitu menghitung dan mengukur karena sesuai dengan peraturan dan konsekuensinya. Yang posisi sebagai manajer yaitu mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Nah, kalau sebagai penghukum tadi, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Nah, kalau kita sebagai pembuat orang merasa bersalah, kata-kata yang biasanya kita keluarkan itu, kamu seharusnya sudah tahu, ibu lelah sekali mengatakannya, ibu stres, itu biasanya. Kalau posisi kita sebagai teman, ayolah lakukan demi ibu. Atau masa kamu tidak mau ingat, tidak ibu pernah, ibu pernah bantu, tidak pernah, apakah ibu tidak pernah membantu kamu, kayak gitu. Terus kalau pemantau, karena tadi ada peraturan dan konsekuensinya, ada pertanyaan biasanya, apa peraturannya? Kamu tahu nggak peraturannya apa? Nah, biasanya lebih ke peraturan. Kalau kita sebagai manajer, biasanya kita akan menanya kepada murid yaitu dengan apa yang kita yakini, yaitu dengan tadi membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu tidak kita yang membuat, tapi kita membuatnya itu bersama dengan peserta didik kita. Itu kehendak dari peserta didik kita. Apapun yang dia inginkan, ya untuk mendapatkan atau dia merasa nyaman di dalam kelas, dia akan menyampaikan. Jadi tinggal kita mengolah. Karena ini kelas 1, jadi poin yang disebutkan oleh peserta didik saya olah kembali yang tidak merusak akan tujuan dari maksud peserta didik saya. Karena anak-anak kelas 1 kan masih belum belum begitu pasti melafalkan kata-kata itu. Jadi saya buat tadi. Nah, jadi kita kembalikan kepada keyakinan kelas kita. Apabila kita sebagai posisi kita sebagai manajer, misalnya kan tadi meletakkan barang pada tempatnya. Nah, kita ingatkan lagi peserta didik kita. Ayo, apa keyakinan kelas kita? Masih ingat nggak? Nah, dia akan mengingat kembali. Nah, kalau dia ingat, dia pasti malu dan langsung meletakkan pada tempatnya kembali.
Sama kayak kemarin, ada sepatu berjajar di depan. Ketika saya berdiri saja di sana, mereka langsung ingat, oh iya sepatuku di depan. Langsung dibawa mereka ke dalam. Dia pelan-pelan akan menyadari dan meyakini bahwa itu kurang baik. Hasil yang akan didapat kalau kita sebagai penghukum akan memberontak, akan menyalahkan orang lain, serta berbohong. Itu akibatnya nanti kalau kita selalu menghukum peserta didik kita, maka dia akan berbohong dan dia akan menyalahkan orang lain. Tidak bu, bukan saya bu, tapi dia bu. Nah dia akan menyalahkan orang lain karena dia takut, dia menjadi takut untuk kalau kita kalau mereka berkata jujur, mereka akan dihukum. Itu alasan mereka menjadi berbohong. Kalau kita sebagai pembuat orang bersalah, mereka akan menyembunyikan, menyangkal, berbohong juga. Selanjutnya, sebagai teman tadi, dia akan menjadi ketergantungan. Dia akan mengharapkan bantuan dari ibu gurunya saja. Yang selanjutnya itu sebagai pemantau, yaitu menyesuaikan diri bila diawasi. Nah, dia, oh ibu sedang mengawasi kita baik-baik. Nah, dia merasa dilihat, baru berbuat baik. Nah, kayak gitu. Selanjutnya, kalau kita sebagai manajer, hasil yang bakal kita dapat yaitu menguatkan pribadi peserta didik kita. Kaitan dengan dunia berkualitas, kalau penghukum, murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Membuat orang merasa bersalah, murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Kalau teman, murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas. Dia sangat mengharapkan kita sebagai guru untuk mendampinginya. Ini tadi ketergantungan. Selanjutnya pemantau, murid meletakkan guru pada peraturan dan hukum di dunia berkualitas. Artinya dia apabila mereka tidak mematuhi peraturan, maka mereka akan dihukum. Kalau sedangkan manajer, yaitu murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Mereka akan menyadari sendiri apa yang mereka kerjakan itu, apakah itu baik atau tidak. Nah, maka murid akan berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Itu tanggapan murid apabila kita sering menghukum dia. Dia akan mengeluarkan kata-kata biasa seperti biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Kalau membuat orang merasa bersalah, karena dia merasa bersalah, maka dia akan memaafkan saya bu, biasanya kayak gitu. Kalau teman, saya pikir bapak atau ibu teman saya, ternyata begitu. Nah, karena dia beranggapan kita adalah temannya, teman adalah misalnya orang baik, anggapan dia. Ketika kita tidak membantu dia beranggapan, oh saya pikir bapak ibu guru teman saya, ternyata begitu. Dia kecewa kalau tidak kita bantu. Kalau pemantau, yaitu berapa banyak bintang yang saya harus peroleh, berapa halaman yang harus saya tulis. Artinya biasanya kan di setiap sekolah itu ada poin-poin bintang. Misalnya ada anak yang melakukan kesalahan dikasih bintang. Nah, berapa kali anak itu melakukan kesalahan sehingga berapa bintang yang akan dia dapat. Itu artinya menandakan bahwa dia telah melakukan kesalahan. Atau biasanya kita hukum dengan menulis. Lalu yang dia ucapkan adalah berapa halaman yang harus saya tulis. Bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan. Nah, biasanya kalau kita sebagai manajer, dia akan sadar sendiri dan dia akan menanyakan balik, bagaimana bu saya seharusnya. Dia akan sadar dan dia ingin, misalnya dia tidak bisa memecahkan permasalahan tersebut, dia akan meminta kita. Sehingga dia bertanya kan, bagaimana caranya saya memperbaiki keadaan. Dampak pada murid, kalau kita sebagai penghukum, dia akan mengulangi kesalahan yang sama. Dia akan mengulangi setiap kesalahan-kesalahan. Kalau membuat orang merasa bersalah, merasa rendah diri dia. Tidak pede jadinya. Kalau teman, dia akan menjadi lemah karena ketergantungan, tidak mandiri jadinya, dan tergantung. Kalau sebagai pemantau, hasil yang didapatkan pada muridnya nanti dia akan menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Nah, atau misalnya
mereka sendiri bagaimana cara memperbaiki diri mereka. Pelan-pelan mereka akan sadar. Memang sulit untuk menerapkan ini, tapi pelan-pelan semoga kita sebagai manajer nantinya. Walaupun sebenarnya ada pun pernah sebagai penghukum, membuat orang merasa bersalah, teman, sebagai pemantau, sebagai manajer pun pernah. Tapi di sini diharapkan kita sebagai guru nantinya yang kita terapkan yaitu sebagai manajer. Nah, nanti jadi dengan saya berbagi ini, saya harap nanti diri saya pribadi dan teman-teman yang lain bisa menerapkan posisi kontrol kita yaitu sebagai manajer. Tidak lagi sebagai penghukum, sebagai pembuat orang merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, tetapi sebagai manajer. Restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ada 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Artinya, kalau kesalahan itu bukan menebus dari kesalahan, tapi kita belajar dari kesalahan supaya kita tidak mengulangi kesalahan yang sama. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Artinya kita menawarkan, bukan memaksa peserta didik kita, tapi kita berikan tawaran-tawaran biar dia yang memilih. Tidak memaksa kehendak kita, tapi kita memberikan tawaran, bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Nah, apa kebutuhan yang ingin dia capai dari sebuah tindakan yang dia lakukan? Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. 7. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. 8. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Segitiga restitusi. Nah, dalam penyelesaian masalah ada terdapat 3 segitiga restitusi, yaitu keyakinan, menstabilkan identitas, dan validasi tindakan yang salah. Biasanya kalau menanyakan keyakinan, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati, kita kembalikan kepada peserta didik kita. Karena tadi membahas tentang keyakinan kelas yang sudah disepakati, kita kembalikan lagi kepada peserta didik kita. Karena mereka sendiri yang mereka buatkan, keyakinan itu mereka sendiri yang mereka buat, mereka sendiri yang buatnya. Jadi kita kembalikan lagi kepada mereka. Nah, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Itu kita menanyakan keyakinan. Bila ada peserta didik kita yang melakukan kesalahan atau cara kita menyelesaikan masalahnya, yaitu kita lihat dari menggunakan segitiga restitusi, yaitu dengan menanyakan keyakinan. Yang kedua itu validasi tindakan yang salah. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Artinya kita tanya dulu, apa alasannya? Kalau seandainya aja misalnya kita sama atasan kita, langsung dihukum tanpa ditanya apa alasan kita marah nggak? Marah nggak? Marah kan? Karena pimpinan kita misalnya tidak mau tahu. Yang penting kamu salah, kayak gitu doang, tanpa melihat alasannya kenapa. Nah, jadi kita dalam segitiga restitusi ini, pada validasi tindakan yang salah, kita harus melihat mengapa hal itu terjadi. Ya, selanjutnya, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Misalnya, ada peserta didik kita yang datang terlambat. Apa yang membuat dia terlambat? Nah, lalu kita tanyakan lagi, kedepannya nanti gimana cara dia mengatasi keterlambatan ini? Nah, misalnya kayak gitu. Selanjutnya, menstabilkan identitas. Nah, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Nah, kita ucapkanlah kata-kata itu kepada peserta didik kita, bahwa yang pernah melakukan kesalahan itu tidak hanya dia. Kita pun sebagai guru pernah melakukan yang namanya sebuah kesalahan. Yang selanjutnya itu kamu bukan satu-satunya orang yang pernah melakukan ini. Artinya dengan kita mengucapkan itu, dia
bangkit lagi. Dia tidak menjadi patah semangat karena dia merasa hanya dia yang melakukan kesalahan tersebut. Nah, kalau yang tadi menstabilkan identitas itu untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah tadi menjadi positif terhadap dirinya. Dia jadi termotivasi kembali. Nah, ini adalah contoh kata-kata yang biasanya digunakan untuk menanyakan kepada peserta didik kita. Validasi tindakan yang salah, yaitu membantu siswa mengenali kebutuhan yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Pada dasarnya, setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi. Apakah itu? Tadi kan ada 5 kebutuhan kan? Nah, dia termasuk yang mana? Nah, biasanya nih, guru biasanya menggunakan kata-kata seperti ini. Kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Nah, kita berikan pertanyaan seperti itu biar peserta didik kita yang memikirkan. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Nah, jangan langsung kita tanya dulu alasannya kenapa. Karena setiap tindakan itu pasti mempunyai alasan. Selanjutnya menanyakan keyakinan. Nah, anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasar manusia berinteraksi dengan orang lain. Guru berkata biasanya, apa nilai yang kita percaya di sekolah kita? Nah, kamu ingin jadi anak seperti apa? Kita tanyakan. Dia jawab pengen jadi anak seperti apa dia ketika dia melakukan kesalahan. Oke, terima kasih. Inilah sebagian ilmu yang telah saya dapat pada modul 1, yaitu tentang budaya positif. Semoga nantinya kita sama-sama belajar, kita sama-sama menerapkannya di sekolah kita, khususnya di sekolah masing-masing. Saya harapkan kedepannya teman-teman yang lain juga bisa membuat keyakinan kelasnya masing-masing, sehingga peserta didik nanti kedepannya mempunyai tanggung jawab terutama pada diri